Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, khususnya pada Syirah Kajian Gerak Muslimat Indonesia, yang pada kesempatan ini kita dihadiri oleh ibu-ibu Gerak Muslimat Indonesia dari wilayah Sumatera Selatan. Ibu-ibu serta para hadirin yang ada di channel YouTube Gerak Muslimat Indonesia, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang dampak digitalisasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini kita sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa, Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ananda gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Umi bisa berada di sini. Kita senang sekali hari ini bersama-sama dengan kita juga ada Bu Asmawati. Iya. Ketua Pimpinan Pusat Gerak Muslimat Indonesia, Bunda Haja Asmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu serta para pemirsa channel YouTube Gerak Muslimat Indonesia, kita ketahui kehidupan kita sekarang ini sudah terhubung dengan digitalisasi seperti yang kita lakukan saat ini. Semua kehidupan kita terkoneksi dengan digitalisasi. Sekolah bisa nanya ke AI, belanja online, mau pesan makanan bisa online, bekerja bisa pakai Zoom meeting. Nah, ini salah satu bentuk digitalisasi. Tapi nanti kita pengen tahu lebih dalam, Umi. Kalau dalam perspektif Islam, digitalisasi ini seperti apa sih, gitu? Dan tentunya digitalisasi ini ada dampaknya. Dampak positif, oke, kita bisa dipermudahkan dengan berbagai hal. Tapi dampak negatifnya bahaya juga. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam bersama Umi Irena Handono. Kami persilakan Umi untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana dampak digitalisasi ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Silakan Umi. Terima kasih. Umi akan mencoba menjelaskannya karena sebenarnya host adalah seorang pakar digitalisasi. Alhamdulillah. Jadi tolong dikoreksi kalau salah ya. Digitalisasi itu apa? Memang kita harus tahu dulu. Ya. Digitalisasi itu yang kini menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dari cara kita bekerja atau cara kita belajar, bagi yang masih muda-muda yang menuntut ilmu, cara berbelanja ibu-ibu, hingga bersosialisasi di masyarakat ya. Hari ini kita akan seperti dikatakan tadi akan kita bahas bahas ini. Kita bahas dampak secara komprehensif bersama di antara kita yang hadir ini juga alhamdulillah banyak kaum pendidik yang sudah demikian luas wawasannya dan menjadi pakar-pakarnya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengamati dengan seksama, ya kita lihat digitalisasi adalah sebenarnya proses mengubah sistem. Ini harus kita sadari. Atau aktivitas yang sebelumnya itu yang diubah. Yang dilakukan juga secara manual dan menjadi berbasis teknologi digital. Ini yang membuat proses lebih cepat, efisien dan terukur. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pengaruhnya dan apa dampak bagi perkembangan kehidupan modern, ya perlu kita bahas juga nanti modernisasi itu apa sih gitu ya. Nah, memang pengaruhnya besar sekali. Bahkan kita perlu tahu pengaruh daripada digitalisasi ini sampai menyentuh sektor ekonomi.
Sektor pendidikan terutama. Ini yang menjadi para pendidik menjadi semakin PR besar ya, mendapat PR besar. Kesehatan juga. Terus gaya hidup. Itu tidak terelakkan. Kalau dampak positifnya, insya Allah itu bisa diikuti, dinikmati, gitu ya, dan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Lebih Tapi praktis. juga tidak terluput daripada dampak negatifnya. Kita pun harus tahu, sehingga kita tidak sampai terjerembab ke situ. Jadi kalau berenang, ya alhamdulillah berenang di kolam yang indah, bersih, menyehatkan. Tapi jangan sampai manusia berenang di lubang lumpur. Insya Allah. Jadi platform digital membuka pasar yang lebih luas. Betul kan? Jadi segala sektor kehidupan juga dimudahkan. Semua golongan di masyarakat kita, baik yang anak-anak yang masih belum sekolah, Ya. sampai yang masih pelajar, sampai yang mahasiswa, sampai yang para sarjana, ya, terus sampai berlanjut sampai profesornya, gitu kan ya, sampai lansianya juga terkena dampak. Betul kan? Ya. Alhamdulillah. Tidak kita tidak kita menutup mata bahwa sebenarnya digitalisasi itu antara lain juga memudahkan promosi. Iya. Promosi apa nih? Kembali lagi macam-macam kan ya. Promosi itu bisa promosi kejahatan juga bisa. Iya. Ya, no? Terus promosi, mohon maaf, ya nggak bener itu, promosi segala sesuatu yang haram pun bisa dilakukan, yang ilegal dilakukan. Tapi promosi menuju kebaikan juga ada. Dan sekaligus periode digitalisasi ini juga membuat banyak berkarya secara global. Ya, termasuk pendakwah nggak luput. Ya. Umi nggak luput. Umi di Indonesia bisa didengar di Australia, bisa didengar di Australia, di Amerika, di Kanada dan Arab Saudi dan seterusnya. Bahkan usaha kecil pun, usaha kecil ibu-ibu jualan keripik misalnya, itu juga dipromosikan secara online ya, proses digitalisasi lewat media sosial. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kita cermati bersama dan kita bahas untuk cari solusinya, untuk kita lebih memahami, yaitu tentang penyebaran hoaks juga di situ. Ya. Terus ada tentang masalah kecanduan gawai. Nah, ini perlu kita bahas. Game online ya. Bahkan judol sekarang. Wih, kalau itu tiap hari itu masuk. Jadi kebetulan Umi, beberapa hari yang lalu saya mewawancara hakim di Pengadilan Agama di Kota Palembang. Jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator peneliti untuk integritas hakim. Jadi hasil dari wawancara kami dengan hakim di sana, angka perceraian di Kota Palembang mencapai 4.000 tahun 2025. Luar biasa. Penyebab utama judol dan perselingkuhan. Berarti kalau 4.000 itu diperkirakan aja ya? Diperkirakan berapa persen itu? Ketika kami tanyakan berapa persen yang berakhir dengan damai gitu ya, atau ada islah gitu, sangat sedikit katanya. Ya. Jadi kalau ada 3.000 perkara, paling
100 yang akan berakhir dengan damai. Damai pun itu nggak damai sepenuhnya. Ya, ya. Ibaratnya Ya. Menutup perkara. Ya, menutup perkara. Bahwa mereka menyelesaikan masing-masing. Ibaratnya mereka sudah paham ibarat gelas kalau sudah pecah. Ya. Ya, tetap retakan itu ada. Nah, itu lagi. Jadi itu yang perlu kita cermati di era digital ini, Umi. Terutama untuk kehidupan di rumah tangga, mendidik anak-anak, dampak-dampak seperti ini yang harus kita antisipasi. Omong-omong, kalau mendidik anak secara digitalisasi, mohon maaf, apakah ada seleksinya? Jadi apakah ada, katakanlah apa ya, semacam asosiasi yang menseleksi siapa yang berbicara itu? Layakkah ditampilkan atau tidak? Atau ya masuk aja semua begitu? Gimana? Tentunya ya, pasti harus ada filter. Harusnya ya, tapi Idealnya ada ya. nggak? Tapi ada nggak sekarang ini? Sejauh ini mungkin belum terlalu maksimal gitu. Berarti semakin bahaya. Dan kita tidak bisa mengharapkan ada seleksi dulu, sementara kehidupan ini berjalan dengan terus, tidak ada hentinya. Jadi kerusakan pun berjalan terus, dan kita tidak bisa hanya duduk diam, duduk tenang manis untuk menuju adanya peraturan. Dan ini harus segera ditangani oleh kita. Sebagai orang tua yang terutama yang bertanggung jawab langsung untuk pendidikan anak. Pendidikan anak gitu ya. Bahkan pendidikan anak ini khususnya di era digital ini ibu-ibu perlu kita perhatikan. Jadi salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini anak-anak kita generasi Z, ya generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2013, sehari mereka terhubung dengan internet itu 7 sampai 10 jam. Ini harus kita sadari. Mungkin di antara ibu-ibu banyak sekali yang tidak memperhatikan. Ibu-ibu apalagi bapak-bapak asik dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga kemudian maaf, ada juga ibu yang merasa terhibur dengan adanya gadget, jadi anak itu jadi tenang, diam gitu ya. Diam, asik sendiri, tidak merepotkan. Nah, itu kan mereka nggak sadar, anak bisa menghabiskan 7 sampai 8 jam. Dan mereka puas, senang, merasa tidak terusik. Padahal mohon maaf, kerusakan pun jalan gitu. Oke, menarik nih Mi. Terus apa yang harus kita lakukan nih sebagai ibu-ibu, pendidikan pertama di rumah, kemudian intensitas ketemunya lebih banyak dengan anak-anak, sehingga kita meminimalisir dampak negatif ini. Minimal kita sudah mengingatkan ada satu langkah yang harus ditempuh oleh ibu-ibu supaya dampak ini tidak terlalu meluas. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Begini, Umi teringat kalau tidak salah itu liputan dari Jepang atau dari Korea. Jadi ada sebuah keluarga di mana si ibu sedang nonton TV ya di ruangan keluarga. Terus di situ ada anaknya, yang anaknya ini bersebelahan dengan dia, anak remaja. Terus kemudian di ruangan yang lain bapaknya asik bekerja juga dengan gadgetnya. Kemudian si ibu ini rupanya mendapat serangan jantung, sehingga dia menggapai-gapai ke anaknya. Ketika anaknya digapai begini, anaknya ngeles, malah ditepis. Kenapa? Karena anaknya asik dengan gamenya. Terus si ibu itu sudah kejang-kejang begitu, semakin begini
dengan kejangnya si anak begini. Jengkel si anak. Karena apa? Mungkin dia sedang tanggung gitu ya. Tanggung menikmati, mungkin sedang menuju ke gamenya gitu. Ke finishnya gitu. Jadi merasa terhalangi dia. Nah kemudian apa yang terjadi? Dan ibunya meninggal di kursi. Peristiwa meninggalnya ini baru ketahuan setelah si ayah itu yang asik dengan di ruangannya dengan apa namanya gadgetnya itu keluar dari ruangan melihat istrinya sudah terkulai. Dia kemudian terkejut, dia berteriak ke anaknya. Anaknya asik terus begini. Kakinya pun bersila di atas sofa. Asik banget. Ternyata ya itulah. Jadi si anak, ibunya meninggal, dia tetap asik dengan gamenya. Jadi seperti itu terjadi sudah. Sangat memprihatinkan. Ya. Ya, kondisi anak-anak kita sekarang. Akan lebih menarik kayaknya kalau kita diskusi nih. Pasti ibu-ibu di sini ada yang pengen bertanya ini tentang tema digitalisasi ini. Silakan Ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwid, Bu. Saya bertanya, bagaimana selaku orang tua bersikap untuk mengantisipasi dampak digitalisasi terhadap anak-anak kita sekarang, Bunda? Oke, terima kasih. Bagaimana nih sikap orang tua saat ini nih? Ya, kita jangan terlena. Ya. Jangan terlena karena merasa anak menjadi anteng gitu ya. Tapi kalau tadi itu kan kebablasan, demikian antengnya sampai ibunya butuh pertolongan sampai ibunya meninggal, dia pun tetap anteng dengan gamenya kan itu ya. Jadi ternyata anteng itu nggak selamanya positif. Kan kalau dia sudah kesakitan sampai meregang nyawa, si anak tetap anteng gimana dong? Iya kan? Ini kan jelas. Jadi bagaimanapun juga setidak-tidaknya ibu-ibu perlu paham bahwa yang namanya gadget itu atau digitalisasi ini tidak seluruhnya positif. Jangan-jangan malah banyak negatifnya. Kerenggangan keluarga itu kan juga karena ini. Sekarang pun anak untuk berjumpa dengan orang tua dan sebaliknya udah main angkat aja telepon, angkat aja gadget. Dulu telepon ya dulu, sekarang gadget. Ya, jadi malah renggang. Dan kemudian yang pertama itu ya, nggak boleh kita terima segala sesuatu yang baru di label modern, gitu, terus itu diserap habis. Ya. Lalu juga harus diperhatikan juga umur berapa ini anak. Anak ini sudah mampu berpikir, sudah mampu bertanggung jawab, dan juga sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau enggak. Jadi harus ada batasan juga sebenarnya. Nah, kaum ibu sendiri juga, mohon maaf, ya kaum ibu itu sebagaimana tuntunan agama kita, perempuan itu atau ibu itu adalah madrasah utama dan yang pertama, pendidik yang pertama dan utama. Dan jadi jangan kemudian ibu merasa perannya itu bisa digantikan oleh gadget. Iya kan? Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Menarik sekali ini, Mi. Nah, gimana kalau nggak ada regulasinya? Iya. Nah, ini perlu kita pikir juga. Ya. Ini kan belum ada regulasi nih.
baru hanya undang-undang ITE saja gitu ya. Dan undang-undang ITE juga tidak mencakup sampai ke kepada dalam-dalamnya. begini. Gimana? Ayo, kayaknya kalau dari Umi aja kurang ini deh ya. Ayo nanti kita bahas bersama. Silakan. Jadi sehubungan dengan digitalisasi ini, sebetulnya pemerintah sudah membuat program literasi digital pasca COVID kemarin, Umi. Jadi pasca COVID kita kebetulan saya regional leader literasi digital untuk wilayah Jambi, Sumsel, Babel, 3 provinsi tahun 2021, dan kami meliterasi digital semua lapisan masyarakat di 3 provinsi itu. Dan hasilnya luar biasa. Yang nggak pernah Zoom meeting jadi tahu Zoom meeting karena waktu itu pasca COVID. Iya. Hingga tahun 2023 gitu ya. Program itu masih berjalan dan mungkin sekarang sudah dalam bentuk format yang lain. Nah, sekarang tantangannya perlu regulasi khusus atau aturan khusus dari pemerintah bagaimana untuk mengantisipasi dampak negatif ini, terutama yang saya sebutkan tadi judi online yang saat ini sudah menjadi penyakit di masyarakat kita, khususnya bapak-bapak maupun generasi muda. Jadi mungkin nanti kita perlu sarankan, kasih masukan kepada pemerintah bahwa harus ada regulasi khusus untuk membatasi situs-situs ataupun jaringan-jaringan yang bisa mengantisipasi jangan sampai judi online ini jadi permasalahan besar dalam kehidupan masyarakat kita. Betul. Umi juga sangat heran ya ketika ada judi online kok masuk ya. Umi pikir awalnya itu sudah dengan restu pemerintah. Karena bisa masuk ke sosmed, dan sosmed ini kan bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, ternyata kok liar. Ya kan? Ternyata kok liar dan tidak ada aparat atau lembaga yang kemudian berbuat melarang itu. Ya. Jadi seolah-olah judi online itu dilegalkan gitu. Oleh yang berkuasa. Seolah-olah begitu. Kenapa? Karena dibiarin kok tiap hari. Benar nggak? Benar nggak, Bu? Iya kan? Semua kan mendapatkan itu. Iya, Bu Pau. Oke. Menarik masalah kita pada hari ini, pokok bahasan kita, namun kita terbatas oleh waktu. Closing statement Umi untuk pertemuan kita hari ini tentang dampak digitalisasi pada kehidupan kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang diberi amanah oleh Allah untuk mendidik generasi saat ini, generasi katakanlah seluruhnya Umi anggap generasi emas. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jangan segala sesuatu yang baru itu dianggap modern, dan kemudian jangan sampai yang dianggap modern itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Dinikmati, dianggap itu penyelamat, dianggap itu adalah yang paling baik. Jangan. Apapun harus kita waspadai, dan tuntunan agama terhadap kita, khususnya bahwa wanita adalah sebagai pendidik, itu jangan sampai luntur. Karena perintah mendidik itu tetap ada sepanjang masa. Jangan kemudian mengabaikan karena sudah ada digitalisasi, ibu-ibu sudah katakanlah bahasa awamnya surak, hore, aku bebas. Lepas tangan. Jangan sampai hal itu terjadi. Barangkali ini yang Umi
harus sampaikan. Baik, terima kasih Umi. Menarik sekali. Jadi peran ibu sangat penting dalam mendidik anak di era digital ini. Tentunya kita harus memberikan batasan kepada anak kita. Kita tidak bisa menolak kedatangan digitalisasi, tapi kita memberikan batasan kepada anak kita untuk mengenal digitalisasi ini lebih jauh. Saya selaku host pada hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Siar Gerak Muslimat Indonesia. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.